Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, mungkin Tok Sim boleh off-kan dulu dia punya audio. Tok Sim sila sama Haji Sulaiman insya-Allah. Nanti buka balik. Bila dah burak nanti buka balik insya-Allah. Mari kita sambung tafsir kita. Kita masih bicara tentang golongan-golongan yang diancam oleh Allah dengan ancaman yang sangat berat, yakni diharamkan atasnya surga. Golongan pertama telah kita pelajari orang musyrik. Golongan kedua juga telah kita pelajari al-muntahir. Dan ketiga minggu lepas kita kaji tentang al-imamul ghash li ra'iyatihi. Pemimpin tak kira pada peringkat dan level apa yang menipu, yang curang dalam kepemimpinannya, dalam melaksanakan amanah, dan merugikan orang yang di bawah kepemimpinannya. Biasanya, pemimpin yang tergoda atau terjerumus ketika melaksanakan amanah kepemimpinan, salah satu daripada puncanya, mereka menganggap bahwa kekuasaan atau kepemimpinan al-imamah itu sebagai tasyrif dan bukan sebagai taklif. Kekuasaan dianggap sebagai tasyrif, kemuliaan. Ya, semacam advantage lah untuk memperkaya diri. Sedangkan kepemimpinan itu taklif, bebanan, tanggung jawab yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Sebab itu tepat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah yang telah kita pelajari sama, manzilatul imam minar ra'iyati manzilatul wali minal yatim. Itu dalam kitab Al-Ashba' wa Nadha'ir. Bukan hadis Nabi ya, itu ucapan Imam Syafi'i. Ini saya kutip daripada kitab Al-Ashbahu wa Nadha'ir. Kata Imam Syafi'i, kedudukan pemimpin atau orang yang diberi amanah memimpin terhadap rakyatnya itu sama dengan kedudukan wali atau penjaga pada atas anak-anak yatim. Masya Allah. Orang yang diberi amanah untuk menjaga kesejahteraan, pendidikan, kemakmuran anak yatim yang belum tahu apa-apa, itu sangat berat. Sangat berat. Sedangkan jika penjagaan yatim katakanlah menipu pun, anak yatim yang dijaganya tak tahu apa-apa.
Sehingga sangat terdedah. Saya ingin menyentuh sedikitnya sekalian. Dalam agama ini, banyak perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Banyak. Mencuri dilarang, syirik dilarang, berbohong dilarang, membunuh dilarang. Banyak. Dosa-dosa besarnya. Tapi dari sekian banyak larangan Allah di dalam Al-Quran, yang Allah melarangnya dengan kalimat jangan kamu dekati, hanya ada 2. Saya ulangi. Dari sekian banyak larangan-larangan Allah di dalam Al-Quran, yang ketika Allah melarangnya dengan kalimat jangan kamu mendekati, hanya 2 larangan saja. 1, az-zina. Kedua, makan harta anak yatim. Situ dalam Al-Quran, la taqrabuz zina. Ya. Allah tak kata la taznau, jangan kamu berzina. Tak ada. Yang ada, jangan kamu dekati berzina. Dan yang kedua, jangan kamu dekati harta anak yatim. La taqrabu malal yatim. Bukan la taqulu amwalal yatim. Syirik, dosa besar. Allah larang dengan apa? Direct. La tusyriku. Jangan kamu syirik. Tidak ada dalam Al-Quran, jangan kamu dekati syirik. Tak ada. La taqtulu, jangan kamu membunuh. Allah tak kata, jangan kamu dekati membunuh. Tak ada. Kenapa hanya 2 ini saja? Larang berzina dan harta anak yatim. Karena kedua-dua maksiat ini punya daya penarik. Punya daya tarikan. Az-zina punya daya tarikan. Nafsu manusia mudah tertarik dengan perbuatan ini. Bila ada peluang dan kesempatan. Yang kedua, harta anak yatim. Harta yatim ada harta banyak. Lalu orang yang diberi amanah menjaganya. Ingat, harta ini punya daya tarikan. Karena si yatim tak tahu apa-apa, belum tahu apa-apa. Kalau dia tipu pun tak tahu. Sebab itu Allah kata, agar kamu tidak tertarik kepada 2 maksiat ini, karena 2 maksiat ini punya daya penarik. Allah kata, jangan kamu dekati. Syirik ini tidak punya daya penarik, sekalian. Kita sebagai orang mukmin katalah pergilah jalan, katalah mungkin hari apa punya, hari Taipusem umpamanya. Orang-orang Hindu sedang meraihkan Taipusem. Kita pun pergilah mungkin lalu bawa kereta, lalu MRT umpamanya. Nak pergi Gombak, lalu Batu Cave umpamanya. Ketika kita tengoklah perarakan orang-orang Hindu yang sedang Taipusem, pikul kawadi umpamanya. Cucuk sana, cucuk sini, itu kan perbuatan syirik. Ada agak di antara kita yang tertarik ingin sangat nak merasai cucuk pipil. Tak ada kan? Rasanya seronok lah saya kalau boleh cucuk-cucuk ulu. Teringin. Tak ada. Tidak menarik langsung. Mendengar pembunuhan berlaku atau kita melihat pelaku perbuatan peristiwa pembunuhan. Tak ada. Kita tertarik. Ingin rasanya aku ingin membunuh orang. Teringin sekali nak bunuh orang. Tak ada. Tapi bila tentang harta, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang bila ia mengambilnya dengan mudah tanpa diketahui oleh pemiliknya yang berhak. Itu kalau berkaitan dengan harta haram, Allah bukan sekadar jangan kamu makan harta haram, jangan dekati. Artinya kita hendaklah berjarak. Nah, Imam Syafi'i sangat bijak. Mengumpamakan kedudukan orang yang diberi amanah memimpin, mengurus urusan orang ramai,
itu sama dengan kedudukan wali mengurus kesejahteraan anak yatim. Jadi diperlukan ekstra berhati-hati. Bukan berhati-hati, ekstra hati-hati. Kenapa? Bila nak menipu pun yang di bawah jaganya tidak tahu. Lainlah kalau itu yang punya harta tadi bukan anak yatim. Kata yang punya harta itu Pak Yatim, Haji Yatim. Itu susah nak ditipu. Harta itu milik Pak Yatim, milik Pak Cik Yatim. Tolong ya teruskan ni. Mana kita nak tipu dia? Dia akan tanya, macam mana ni? Kenapa tinggal sekian? Tengok risitnya mana? Itu kalau Pak Yatim yang punya harta. Ini anak yatim, mana tahu mana. Yang penting makan tiap hari bagi ini. Walhal harta yang disedekahkan oleh orang ramai terhadap mereka, untuk mereka, masa mereka banyak. Coba kalau orang mengurusnya tidak amanah. Sehingga ada rasa takut hendak menggelapkan harta itu. Itu jangan dekat-dekat. Imam Syafi'i sangat bijak mengumpamakannya. Dan itulah namanya taklif. Nah, yang sekalian berkaitan dengan ini. Nah, harta tadi yang punya daya tarikan yang kuat, harta yang halal itu punya daya tarikan kuat. Dahlah manusia itu sendiri fitrahnya menyukai harta benda. Fitrah manusia menyukai harta benda. Itu dah ketetapan Allah. Tiba-tiba di hadapannya ada harta yang banyak, mudah mendapatkannya, banyak pula, tanpa susah payah, tetapi haram. Benda ini haram, tapi mudah didapati, dan banyak pula. Ini ujian yang sangat-sangat berat. Siapa yang kalah dari ujian seperti ini, Allah ancam. Ancamannya bukan main-main. Haram masuk surga. Mari kita pelajari golongan yang keempat ini. Di situ hanya ada satu hadis, nanti penjelasannya panjang lebar. Saya kutipkan dari sumber-sumber yang lain. Saya bacakan dahulu golongan yang keempat. Golongan yang keempat, yakni orang yang Allah haramkan surga, menukan ancaman yang sangat berat. Man akhadha malal muslimi bi ghairi haqqin. Orang yang mengambil harta muslim lain, sebenarnya tidak semua muslim ya, mana harta orang lain aja lah. Bi ghairi haqqin, tanpa hak. Mengambil atau memiliki harta milik orang lain, apalagi orang lain itu orang muslim, tanpa hak, tanpa kebenaran, mana dengan cara salah. Orang seperti ini diberikan ancaman Allah sangat keras dengan neraka terbuka lebar-lebar pintunya, sementara pintu surga tertutup rapat-rapat. Hadisnya sahih, riwayat Muslim, daripada sahabat Nabi Abu Umamah radhiyallahu an. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya terjemahkan harfiah ya, word by word. Kod-kod nanti ada yang boleh dipahami, diingat, baguslah. Walaupun di situ sudah terjemahannya. Manik tata'a haqqam ri'in muslimin biyaminih. Man siapa sahaja atau barang sesiapa
Iqtata'a, makna asalnya memotong. Di sini maksudnya mengambil. Daripada qata'a, katalah kawan ada kek maunya. Milik kawan. Lalu kita potong kek itu, kita ambil separuh. Itu ambil lah tu. Kita potong. Haqqam ri'in muslimin. Hak milik seorang muslim. Siapa saja yang memotong atau mengambil hak milik. Apa saja yang menjadi hak milik orang muslim. Biyaminihi. InsyaAllah. Dengan sumpahnya. Karena nak meyakinkan bahawa yang diambil itu miliknya, disanggup sumpah. Demi Allah, saya tidak berbohong. Apa yang ada di tanganmu itu adalah milik saya. A dan B katalah berebut kepemilikan harta. Harta apa saja bentuk harta lah yang pasti dan dunia. A mendakwa, ini aku yang berhak. B kata, tidak, ini milik aku. Masing-masing mendakwa. Tak dapat diselesaikan, bawa ke mahkamah, katakanlah. Bawa ke mahkamah. A ada lawyer sendiri, B pun ada lawyer sendiri. Hakim akan mengadili. Masing-masing suruh kemukakan alasan, hujah, bukti bahawa harta ini adalah miliknya. A berhujah, bla 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 bla. B pun dengan bantuan pengambilannya pun, bukan pelbagai hujah. Mungkin A ini lebih pandai berhujah. Lawyer A mungkin lebih pandai, bahasa kami dahulu, bersilat lidah. Dulu masa masih belajar, sempat jugalah belajar. Hanya 4 semester je. Sepatutnya 8 semester baru dapat degree dari undang-undang. Karena tak mampu bawa, karena belajar 2 universiti, bayar pula, duit tak pula, yang satu korbankan. Istilah kami dahulu, bila kamu nanti menjadi seorang peguam bela, dia dipanggil pengacara. Nanti suatu hari kamu jadi pengacara dan kamu pandai bersilat lidah di depan hakim. Dengan kepintaran kamu bersilat lidah, berhujah, berjaya meyakinkan tuan hakim, sehingga kamu menang dalam kes, sedangkan kamu berada di pihak yang salah. Kamu berjaya membela klien kamu A dalam berebutan hak, karena kamu pandai bercakap, pandai berhujah, memberikan keterangan yang munasabah. Hakim pun menerima keterangan kamu dan menolak keterangan yang diberikan oleh pihak lawan karena tak pandai berhujah. Sedangkan kita tahu itu adalah salah. Tapi karena kesnya menang, dia dapatlah harta itu. Okey, masalah ini kami putuskan bahawa harta sekalian ini adalah milik A. A dapat harta itu. Tapi dengan cara yang salah. Peguamnya pandai bersilat lidah, pula sanggup, demi Allah, wallahi tuan hakim, kami tidak berbohong. Nih, Nabi bersabda, orang yang mengambil, merampas harta orang lain dengan sumpahnya, karena nak meyakinkan orang lain bahawa dia itu berada di pihak yang benar, faqad aujaballahu lahunnar. Subhanallah. Pasti, qad sungguh, aujaba telah mempastikan Allahu oleh Allah, lahu bagi orang tersebut, an-naro neraka. Subhanallah, bahasa Nabi sangat-sangat menakutkan. Allah wajibkan bagi orang itu neraka. Aujaba itu mana mewajibkan sekalian. Allah bukan hanya aku nak masukkan dia neraka, aku wajibkan. Seakan-akan Allah kata wajib atas diriku, kata Allah,
untuk mencampakkan kepada orang ini dalam neraka. Wa harrama, dan Allah haramkan alaihi, atas orang itu, al jannata, surga. Allahu Akbar. Ketika Nabi bersabda ini, ada sahabat yang bertanya, berat sungguh ya, ambil hak orang lain tanpa hak, milik orang tanpa hak, diancam neraka, haram masuk surga. Lalu sahabat bertanya, faqala lahu rajulun. Lalu ada seorang sahabat bertanya pada Nabi, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Ya Rasulullah, macam mana jika yang dia ambil itu hanya sesuatu, syai' itu sesuatu, yasiran yang sedikit. Yang diambil itu bukan beribu-ribu, berjuta-juta, orang tu rugi. Sikit saja, bukan banyak manapun. Takkan itu pun diancam dengan neraka, maknanya berat hukumannya lah. Bila Allah ancam neraka itu, maknanya berat sekali azabnya gitulah. Macam mana kalau yang diambil itu benda yang kecil saja kawannya? Memanglah itu hak orang lain, diambil dengan tanpa ada hak, sehingga orang lain itu maknanya teraniaya lah. Apa jawab Nabi? Tolong perhatikan betul. Ini sabda Nabi. Qala, Nabi menjawab, wa in qadiban min arakin. Allahu Akbar. Bagi Nabi, iya, walaupun sedikit. Walaupun yang diambil itu hanyalah in qadiban. Walaupun ianya hanya qadib. Qadib itu mana sepotong, sekerat. Min arok, daripada kayu arok. Bukan arak, arok. Kayu arok itu kayu yang dibuat untuk sugi itulah. Untuk sugi gigi itu. Itu kan namanya kayu pokok, itu kan pokok arok. Maknanya walaupun yang kamu ambil, kamu miliki daripada milik orang lain itu hanya sebatang kayu arok, kayu sugi, berapa sen sangat nilainya. Iya. Allah tetap ancam dengan neraka. Maknanya ia termasuk dosa besar. Sedangkan benda yang diambil, kalau sebatang kayu arok berapa sen kalau di 40 sen. Jadi ini masalahnya bukan nilai ekonomi dia. Bukan dari aspek ekonomi. Oh, kalau sikit tak apa. Kalau banyak baru dosa. Bukan. Dosa atau tidaknya bukan terletak kepada banyak atau sedikitnya. Dosa atau tidak terletak pada kerana itu hak orang lain yang kita ambil tanpa kebenaran. Lalu apa bezanya? Sikit dengan banyak. Ya nanti hukumannya berbeza lah. Kalau banyak, ya lebih berat dan lebih lama. Jika tidak mendapat pengampunan. Ini yang perlu kita ambil berat. Memiliki sesuatu untuk kita manfaatkan, dan cara kita mendapatkannya rupa-rupanya tidak dengan cara yang hak. Sama ada menipu, sama ada mencuri, sama ada merasuah. Pada zaman Nabi, zaman saya memanglah belum ada istilah menaikkan harga, memark-up harga. Saya ada jawatan, pejabat saya perlukan itu, perlukan ini, perlukan typewriter, perlukan komputer, perlukan meja, perlukan kursi, bla bla bla, bahkan perlukan pensel. Ya, saya berhak dapat peruntukan sebagai ketua jabatan. Para jabatan kita buatlah proposal, kami perlukan gini, perlukan ini. Pensel yang dah digunakan oleh staf-staf di pejabat saya. Sebatang pensel katakanlah RM1.60. Harganya. Lalu saya minta peruntukan daripada orang atas untuk sebatang pensel RM4. Satu batang RM4. Kalau belinya 1000 batang. Kata satu pensel RM2.
Itu baru pensel. Belum lagi komputer, belum meja. Maka, apa kita pikir duit yang kita terima hasil daripada perbuatan kita menaikkan harga barangan sehingga kerajaan bagi saya melebih daripada harga sebenarnya? Kalau total ke semuanya, sebetulnya pejabat saya dengan peralatan daripada pihak itu hinggalah pensel lah, sebetulnya hanya katakanlah hanya 200.000 je rupanya. Harga yang betul. Karena saya makan dia menjadi 500.000. Mana yang 300? Ya, mungkin saya jadikan ghanimah lah dengan kawan-kawan. Apa dipikir itu bukan neraka ancamannya? Inilah ya mas sekalian. Dengan cara yang tidak hak. Baik, saya beri satu contoh. Ini dalam kitab yang jadi rujukan saya. Kalau saya menipu, mengambil hak orang lain, hak dialah, katalah. Yang teraniaya oleh perbuatan saya, yang saya rugikan dengan perangai saya, seorang. Dia yang teraniaya. Dan dia nanti berat menuntut. Tetapi, kalau saya menipu dan yang kita tipu itu bukan hak pribadi. Bukan hak seorang. Milik orang ramai. Yalah, kalau kerajaan itu yang punya kan orang ramai. Kalau syarikat yang punya orang ramai. Kalau yayasan yang berhak ramai. Mana yang teraniaya, yang saya zalimi bukan seorang. Itu dosanya lebih berat. Itu termasuk mengambil hak orang lain bighairi hak. Memang bab harta ni jamaah sekalian. Bila suruh harta ni tak semestinya wang ringgit jamaah sekalian ya. Apa saja. Mal itu tidak semuanya menunjukkan wang ringgit. Apa yang boleh memberikan manfaat pada kita. So ada manfaatnya untuk kita makan, untuk kita minum, untuk kita pakai, untuk kita kendarai karena kendaraan, untuk kita diami karena rumah, untuk kita apa saja. Apa saja yang boleh kita ambil manfaatnya. Itu mal. Apa saja. Walaupun inilah jamaah sekalian ya, tolong ya. Jamaah sekalian, saya tahu dan sekalian mempunyai banyak staf dalam kerjanya, ya mempunyai banyak staf. Tolong ini ditekankan kepada bawahan ya. Bawahan. Ingatkan bahwa baik kamu semua kerja di pejabat kami saya ini, yakni ikut perjanjian. Kerja yang kamu buat bagi kamu, ini tugas kamu. Ya. Masuk jam sekian, balik jam sekian. Okay. Dan gaji yang telah kita sepakati sekian sebulannya, bla bla sudah. Yang lain sudah disepakati nanti tentang kesehatan dan lain sudah semua. Okay. Jadi kerja betul-betul. Semua kemudahan yang ada di meja kamu, kan di bilik kamu di bawah itu ada kemudahan, ada meja, ada kerusi, ada komputer, ada faksimili, masih faksimili, ada telepon, apa telepon apa namanya itu, ada telepon dan sebagainya, ada keteh, ada pen, ada itu semua adalah kemudahan yang syarikat berikan padamu untuk memudahkan kamu melaksanakan tugasan. Bila kamu perlu manggil mungkin orang urusan apa namanya pejabat, gunakan telefon itu. Bila kamu nak hantar katakanlah umpamanya apa sajalah fax apa ya, itu gunakan kan ada tuh mesin faksimile itu, gunakanlah. Nak perlukan kertas, pejabat syarikat dah sediakan. Nak tulis sudah ada. Semua itu yakni untuk membantu memudahkan kamu. Kalau bahasa saya menunjang pekerjaan kamu. Kalau bahasa saya menunjang istilahnya. Ya, untuk menunjang mudahkan kamu. Itu. Ya, maklum itu fungsi. Tiba-tiba kawan ini petang-petang nak balik lah. Semalam anak saya dia kata bingung. Nak putus Ustaz kami ni tak ada ketah katanya. Itu suruh beli daripada nanti saya balik singgah kedai. Ini pula masih banyak kat meja ni. Ada kertas ni. A4 pula kau yang diminta. Bawa baliklah, ambillah A4 tu. Kertas tu. Dan sampai kalau ini tak cukup, ni mesti ada juga. Ini ada pen pula banyak kau ambil.
Dosa jemaah sekalian. Walaupun sudah bekerja di syarikat itu 30 tahun sekalipun. Haram. Itu kita haraplah jamaah sekalian yang mungkinlah ya punya position sebagai orang atas, tolong nasihati bawahan kalau kita sayang mereka. Karena itu dosa itu haram. Lainlah kalau kita mungkin sebagai bos sangat dermawan. Wahai pekerja sekalian, Anda bekerja dengan syarikat kami, saya beritahu jemaah sekalian. Apa saja yang syarikat berikan kepada kamu di pekerjaan kamu itu, meja, kursi, kertas, fleksibel itu adalah syarikat halalkan bagi kamu bila kamu nak. Jadi siapa-siapa petang kalau balik, bawa komputer balik pun boleh. Itu lainlah, kita dah halalkan. Jadi tiap hari bos tukar komputer. Tak apalah, dah halal kan. Jadi kalau nak bawa balik lah. Kalau rasa-rasa anak perlukan kertas, bawa balik. Lain. Tapi dia kadang-kadang, Allah, saya bukan sehari dua kerja sini. Saya sudah 30 tahun, takkan ambil. Ini pun tak boleh. Ini masalahnya. Pakai telefon pejabat, gunakan faksimile. Bukan urusan kerja. Urusan ini jualan langsung, ada kawan order barang. Oh, boleh tak kata saya petang ini banyak apa? Tu yang seberang tu yang kari pap yang intinya kentang tu. Sedaplah. Nak berapa bungkus? Sebab itu dia di samping kerja situ, dia ada jual barang. Dia ada minimarket tapi tak ada kedai, gitulah. Dia itu minimarket, punya market tapi tak ada kedai. Dia order apa pun dia sanggup. Itu main telefon. Jadi sampai tu gunakan telefon. Ya bil naiklah. Apa dia fikir itu tidak haram? Inilah jamaah sekalian, benda-benda seperti inilah, sunnah Nabi yang seperti inilah sering kali dilanggar oleh kita. Oleh umat Islam yang mungkin orang itu pun tahu. Bahkan melaungkan, kita mesti ikut sunnah Nabi. Jangan-jangan ikut sunnah Nabi hanya karena usoli tak usoli aja. Allah ruginya lah. Saya sudah ikut sunnah Nabi. Sebab itu saya solat tak usoli. Saya subuh tak kunut. Subhanallah. Takkan ikut sunnah Nabi hanya tak kunut sudah dianggap ikut sunnah Nabi. Tidak tahlil sudah dianggap ikut sunnah Nabi. Sedangkan hari-hari dia melakukan kesalahan yang sangat-sangat berat. Ya, ini sangat berat. Saya katakan, bila Allah ancam, bila Nabi Allah mengancam kata Nabi SAW dengan wajib aku masukkan dalam neraka dan wajib aku haramkan ia masuk surga. Maknanya perbuatan itu bukan perbuatan remeh. Sahabat waktu itu gerun mendengar, sehingga sahabat bertanya, ya Rasul, macam mana kalau yang kita ambil itu hanya syai'an yasiran? Syai'an yasiran ini sesuatu yang kecil, yang nilainya mungkin hanya beberapa ringgit, yang mungkin orang tak kisah pun. Apalagi company besar. Tak rugi pun kalau saya ambil cik je. Ini pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi. Dan Nabi malah menjawabnya, iya, tetap dosa besar. Walaupun yang kamu ambil itu hanya sebatang sugi, kayu sugi. Kayu sugi itu kan berapa nilai dia? Masya Allah. Masih lebih mahal kertas A4 tadi. A4 itu lagi mahal. Nah, ini hadis yang bisa patut dialihkan menjadi peringatan bagi kita hari ini. Apatah lagi ya sekalian, ya. Di dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Di situ tidak sempat saya cantumkan. Hadis Imam Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, layak tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mala amin halalin amin haramin. Allahu akbar. Layak tiyanna, sungguh pasti akan tiba
Sungguh pasti akan datang, sungguh pasti akan tiba. Nabi gunakan sumpah di situ. Ala nasi ke atas manusia. Zamanun satu masa. Sungguh pasti akan tiba masanya terhadap manusia umatku. Di mana pada masa itu, pada zaman itu, la yubalil mar'u bima akhadal mala. Mereka manusia tidak lagi peduli, ambil berat tentang cara bagaimana ia mendapatkan harta. Tak peduli. Yang penting dapat. Menghalalkan 1000 cara untuk mendapatkan kekayaan, sesuap nasi untuk dimakan, seteguk air untuk diminum, sehelai baju untuk dipakai, istilahnya, sepasang kasut untuk dipakai, amin halalin, amin haramin. Sama ada harta yang dia ambil itu bersumber daripada yang halal maupun dari sumber yang haram. 14 abad setengah yang lalu, Nabi telah memberi peringatan sangat keras. Pada zaman Nabi belum ada. Masa itu belum berada. Sebab Nabi masih, Masya Allah, semuanya takwanya pada luar biasa. Aktiviti harian para sahabat ini, apapun yang dilakukan oleh sahabat dalam aktiviti hariannya, semuanya, berkata semuanya, yakni akhirat oriented. Kerjanya akhirat oriented. Perniagaannya akhirat oriented. Pergaulannya akhirat oriented. Yang dia itu akhirat. Sebab dia tahu semua berakibat akhirat. Jadi apa yang disabda oleh Nabi ini belum wujud pada masa itu. Tapi Nabi dah beritahu secara pasti. Sungguh pasti akan tiba masa terhadap umatku. Di mana pada masa itu umatku dah tak peduli lagi dah. La yubali itu mana tak peduli, tak endah. Bima akhadal mal. Dengan cara apa ia mendapatkan hartanya? Dengan cara halal ke? Haram kan tak penting. Tak penting. Kata orang, cara ini pendapat orang ini macam mana? Pendapat ulama macam ini boleh ke tak boleh? Halal haram tak penting. Akan tiba masa manusia dalam bekerja cari harta tak perlu lagi mengetahui apa pendapat ulama, apa pendapat itu, apa pendapat berapa tak penting dah. Yang penting pendapatan. Pendapat tak penting. Yang penting pendapatan. Ini ingatan Nabi. Jadi akan datang masa di mana kala itu harta haram sudah dianggap benda yang biasa-biasa saja. Allahu Akbar. Wahal mendapatkan harta yang haram itu ancaman neraka. Tanpa hak itu ancaman neraka. Jadi kalau ini sudah dianggap biasa, lalu apa arti kehidupan kita di dunia ini? Nabi bahkan gunakan kalimat la yubali. La yubali itu mana tak peduli, tak kisah. Tak kisahlah. Janji dapat. Halal ke haram ke. Bahkan mungkin dia fikir akhir zaman ni bro. Jangankan cari yang halal, yang cari haram pun susah katanya. Allahu Akbar. Jangankan cari yang halal, yang cari yang haram pun saingannya banyak. Terpaksa bersaing. Tahulah kalau kita sudah seperti itu, waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah lindungi kita ya mas sekalian ya. Daripada berfikir yang sebenarnya kita telah menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Sebab kita tahu hadis-hadis Nabi yang telah kita pelajari dahulu. Contohnya dalam hadis Sunan Turmuzi. Itu ada dalam Sunan Turmuzi yang dinilai sahih oleh Nasrun Albani daripada Abu Barzah Al-Aslami, Nadlah bin Ubaid.
Ini sahabat Nabi, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, La tazulu qadama abdin, tidak akan berganjak tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Ibarat berjalan selangkah, setapak. Kaki anak Adam tidak boleh melangkah setapak lagi ke hadapan, hatta yus'ala, sehingga ia dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Dipertanggungjawabkan tentang umurnya. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun di dunia. Allah tanyakan, fima afnah. Dahulu dihabiskan untuk apa? Pertanggungjawaban pertama yang Allah akan tanyakan di akhirat. Dan hamba ini tidak boleh bergerak sebelum berjaya mempertanggungjawabkan 4 perkara. Pertama, pertanggungjawaban tentang umur. Wah, itu tidak mudah ya mas sekalian. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al. Ditanya tentang ilmunya. Tahu ini suruhan, ini larangan, ini wajib, ini sunat, ini haram, ini disuruh, ini lakukan. Itu ilmu. Macam kita sekarang kita belajar, kita tahu banyak. Ini boleh, ini. Allah tanya tentang ilmu kita, fima fa'ala. Untuk apa kita amalkan? Ada kita hanya belajar untuk mengisi, untuk koleksi fikir? Seperti mana orang lain ada hobi koleksi tongkat. Ada orang koleksi tongkat, koleksi stem. Ada koleksi kasut. Ada kita hanya ingin menjadi ingin memperbanyak koleksi ilmu. Bila sudah ada ilmu, Allah tanya, kamu amalkan untuk apa? Kenapa ilmu kamu banyak? Kenapa kamu tahu itu suruhan, tapi kamu tak buat? Kenapa kamu tahu itu larangan, kamu tak tinggal? Ini pertanggungjawaban yang kedua, ilmu. Yang ketiga, wa an jismihi fima ablahu. Dipertanggungjawabkan tentang tubuh badannya, kesehatan tubuh badannya. Untuk apa dia habiskan? Dahulu aku bagi kamu, kata Allah, tubuh badan yang sempurna, cukup sifat. Sehat walafiat. Mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, mulut boleh berkata-kata, tangan boleh bergerak, kaki boleh berjalan. Untuk apa dahulu kamu gunakan? Tulakan apa? Itu 3. Ketiga-tiga ini, umur ke, ilmu ke, tubuh dan kesehatan ke, pertanyaannya hanya satu. Satu ya pertanggungjawabannya. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Yang keempat, wa an malihi. Dipertanggungjawabkan di soal tentang hartanya. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana ia mendapatkannya? Allahu Akbar. Dan kemana ia belanjakannya? Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang harta ini 2, depan belakang ditanya. Mula-mula ditanya Allah, dahulu kamu dapat dari mana nih semua ini? Aku bagi daripada kamu dahulu, kamu mendapatkannya dengan cara betul ke tak betul? Kita aja, ya Allah, kami mendapat ini semuanya menepati syarat kamu, ya Allah. Allah tahu. Oh, dengan betul. Oh, bagus. Bila kita sudah mempertanggungjawabkan yang kita dapat semua dengan cara yang betul, belum habis, belum lepas. Ditanya, wa fima anfaqahu. Dahulu harta kamu gunakan untuk apa ya? Tengok. Dari mana ditanya? Digunakan untuk apa pun ditanya. So, pertanyaan tentang harta ini adalah paling berat. Umur 1 ya pertanyaannya. Tubuh badan kesehatan 1 ya. Ilmu 1 ya. Tapi harta
pertanggungjawabnya depan belakang. Kalau begitulah realiti dia kelak di akhirat. Dan Nabi pula 14 abad yang telah memberitahu, akhir zaman, umatku ini ramai yang tak peduli bagi mendapatkan sesuap nasi yang tidak dimakan, sehelai baju yang tidak dipakai istilahnya, sepasang kasut yang tidak dipakainya, tak kisah, tak peduli. Amin halalin, amin haramin. Sama ada halal atau haram. Bukankah itu benda yang sangat serius maksudnya? Sangat serius sekali. Subhanallah. Baik, itu semua hadis Nabi yang saya sampaikan tadi yang sekiranya untuk menguatkan lagi, karena mungkin kalau saya tunjukkan hadisnya apa. Hadisnya saya berikan dari Bukhari ya. Kalau jamaah ada Bukhari boleh dicari. Sekarang saya lebih kepada Al-Quran. Sebelum Nabi memberi ingatan kita sekeras itu yang sekiranya, Al-Quran sudah memberi peringatan kita dengan sangat keras juga. Lihat surat 80. Surah Abasa. Surah yang ke-80. Abasa. Ayat yang ke-24. Surah 40, surah Abasa, ayat yang ke-24. Ayatnya pendek saja, tapi coba renungkan betul. Ini Allah yang suruh. Tadi Nabi yang ingatkan kita. Akan tiba masa terhadap umatku, di mana saat itu umatku sudah tidak peduli cara macam mana nak mendapatkan apa yang diperlukan dalam hidup. Halal ke haram ke tak penting. Yang penting dapat. Allah janji dapat. Sedangkan dalam Al-Quran yang saya yakin setiap orang Muslim telah membacanya. Apalagi Ramadan yang dah khatam, pasti baca. Tengok ayat 24 surah Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Allahu akbar. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Fa maka. Saya terjemahkan word by word ya. Fa maka. Lam hendaklah. Nama lam ini namanya lam amar, lam perintah, bentuk koman, suruhan. Yanzuru, dia melihat, memperhatikan. Lihat, memperhatikan, merenung dalam-dalam al-insanu oleh manusia itu. Alif lam itu sebenarnya merujuk kepada semua. Manusia. Al-insanu ada alif lam, maknanya semua. Macam innal insana lafi khusr. Sebenarnya semua manusia tanpa kecuali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji. Jadi alif lam itu menunjuk kepada semua jenis manusia. Jangankan orang mukmin, orang kafir pun Allah suruh. Karena ini berat sekali pertanggungjawaban di akhirat. Hendaklah semua manusia itu memandang, melihat, merenungkan dalam-dalam ila ta'amihi. Allahu akbar. Ila kepada ta'amihi, makanannya. Setiap sesuap nasi yang kita nak makan, setiap seteguk air yang kita nak minum, setiap sehelai baju yang kita nak pakai, apa lagi? Setiap pasang kasut yang kita nak guna,
Setiap seinci bumbung rumah yang kita berteduh di bawahnya, Allah kata, coba kamu renung. Kamu lihat, kamu pikir, kamu renung. Ini perintah Allah. Bagaimana cara merenung? Tadi Nabi sudah jelaskan. Min halalin atau min haramin. Kita mendapatkannya dengan halal atau haram. Secara syar'i atau ghairu syar'i. Sebab kalau kita mendapatkannya dengan syar'i sekalipun, lulus bagian yang ini, ada pertanyaan kedua. Untuk apa digunakan? Allahu Akbar. Sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat. Sebab itulah Rasulullah SAW menjelaskan ingatan Allah ini. Walaupun sambungan dalam surah Abasa ini selepasnya cerita secara umum agar Allah renungkan makanan yang kita nak makan itu asal usulnya Allah turunkan hujan dari maknanya betapa besar kekuasaan Allah dan betapa besar rahmat Allah terhadap kita dengan disediakan olehnya makanan bagi kita. Setuap nasi yang kita nak telan Allah, kalau kita renungkan, berapa ribu makhluk Allah yang Allah libatkan sehingga kita dapat menyuapkan sesuap nasi ke mulut kita. Berapa ribu makhluk Allah yang Allah libatkan. Matahari Allah libatkan, karena dengan sinar matahari menyinari air laut dengan kadar temperatur yang tertentu, sehingga air laut itu menguap. Naik ke atas. Sampai ketinggian tertentu, dia berhenti. Karena makin naik ke atas, cuaca temperatur makin sejuk. Berhenti. Bila tadi mulai sejuk, dia tak terus naik ke atas karena sudah berat. Tapi belum mampu jatuh. Karena belum cukup berat. Masih mampu bertahan di situ. Graviti bumi belum dapat mempunyai pengaruh yang besar. Setelah dikumpulkan oleh Allah melalui awan, tindih-tindih dikumpulkan, yang dalam Quran dipanggil iksor, tempatnya muksirat. Bahasa saintifiknya yakni proses kondensasi. Uap air naik itu, di sana, di langit sana ada kondenser. Proses kondensasi yang sangat dahsyat. Ditukar oleh Allah jadi butiran-butiran salji. Sudah menjadi molekul air yang boleh dilihat. Karena sudah berat, molekul air jatuh. Sikit, 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 sikit. Namanya air hujan. Yang meratakan air hujan Allah, bukan kehendak kita. Dengan turunnya hujan, bumi yang kering keruntang tumbuh subur. Pelbagai tumbuh-tumbuhan. Kita ambil contoh kata tumbuhan padi. Ditanam. Sebelum ditanam perlu dibajak sawahnya. Bajak pula pakai traktor. Traktornya diimport daripada Korea. Di Korea itu kilang tuh udah berapa orang di kilang tuh. Dihantar ke Malaysia. Melibatkan. Kita bayangkanlah. Berapa ribu makhluk Allah mulai pada matahari yang dibayar oleh untuk membolehkan kita makan suap nasi. Lalu ditanam oleh Pak Tani. Dibaja. Kilang baja bukan seorang. Puluhan orang terlibat. Prosesnya luar biasa. Antar. Sampailah nanti menuai madu kemudian antar di masukkan kilang padi. Keluar jadi beras. Kita masak. Nak masak. Mana boleh dengan bim salah bim jadi nasi. Kena dapur masak. Dapur masak ada kilang yang buat. Ribuan orang yang terlibat. Kena api. Pagi gas. Gas sudah berapa orang melibatkannya. Dimasak dengan periuk, dengan bla bla. Air sabas yang antok. Setelah jadi sesuap nasi. Bayangkan. Untuk mendapatkan sesuap nasi.
Berapa ribu makhluk ciptaan Allah ayah libatkan. Allah suruh renungkan itu. Ini makna ayat ini ke sana sebenarnya kalau kita tengok ayat sepasnya ya. Tapi ayat ini tidak hanya bermaksud begitu. Allah suruh kita renungkan setiap yang kita pakai, kita makan, kita gunakan, kita manfaatkan, dari mana kita dapat. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Jadi bila Nabi kata ayat ini, surah Abasa 24, Nabi kata suatu hari, suatu saat akan tiba masanya ramai umatku yang tak pedulikan lagi tentang ayat ini. Termasuk orang Islam. Dah tak peduli dah. Sebab yang penting dapat. Allahu Akbar. Wah dosanya. Allahu Akbar. Tidak terkira ya sekalian ya. Mengambil atau mendapatkan harta dengan cara yang tidak hak. Walaupun itu daripada orang kafir, hukumnya tetap haram. Jangankan orang mukmin. Ya, jangankan orang mukmin. Harta yang diperoleh oleh orang Islam dengan cara memperdayakan orang lain, menipu orang lain, merugikan orang lain, walaupun orang itu orang kafir, hukumnya haram. Jual beli tidak jujur. Dalam Quran ada satu surah namanya Al-Mutaffifin. Dari 114 surah, ada surah yang diberi nama Al-Mutaffifin. Mutaffifin itu maknanya orang yang kaitan dengan peniaga, yang tidak jujur. Bahasa mudah, mutaffif itu maknanya orang yang bila membeli, merugikan penjual. Apabila ia menjual, merugikan pembeli. Itu mutaffif. Bila membeli, merugikan penjual. Bila menjual, merugikan pembeli. Itu namanya mutaffif. Quran jelaskan, mutaffif itu yakni apabila dia menimbang untuk orang lain, katalah ada orang yang nak beli barang kepadanya. Beli apa je? Oh, nak beli gula. Berapa je? 1 kilogram. Karena dia nak timbang untuk orang lain, beli 1 kilogram, harga 1 kilogram, tapi timbangnya dikurangi. Dia hanya diberikan 950 gram. Kurang 50 gram. Maknanya dia sudah mengambil hak orang lain 50 gram. Nabi kata, walaupun yang diambil itu kecil, sebatang kayu sibak, diancam dengan neraka. Tengok, merugikan pembeli. Bila membeli pula, oh saya nak borong lah ini, nak borong you punya cili di kebun ni. Bolehlah cek, boronglah berapa. Timbang. Kalau nak beli, Allahu Akbar. Dia beli berapa? 100 kilogram. Lalu dilebihkan timbangannya menjadi 125 kilogram. Itu namanya mutaffif. Membeli merugikan penjual, menjual merugikan pembeli. Neraka hukumannya. Jual kereta. Tempoh hari saya katakan, dah jelas-jelas kereta yang dijual itu sudah 5 kali aksiden. Pintu tu kanan kiri sudah tukar, bukan ori lagi. Bonet dulu dah peyok berapa kali itu. Dia katakan, wah ini murah cik, tengok. Tengok keadaan kita ni, kondisi kita masih tip top ni. Ketuk pun tengok. Start sekali. Hidup. Accident free cik ni. Susah nak dapat ni. Accident 5 kali, dia kata accident free. Ya, yang nak beli ni percayalah sebab yang jual ini pakai jubah. Yang jual pakai jubah, pakai songkok putih. Oh, takkan nak tipu. Yang beli pula bukannya erti sangat tentang kereta. Beli ya dengan harga yang ditetapkan. Walhal kalau tahulah karena sebenarnya kereta itu, yang ini sudah tukar, ini tukar, bahkan mungkin sudah potong sambung semula. Ya, tak dapatlah harga sebanyak itu.
Tahu tak, orang yang menjual kita itu sudah menipu orang lain. Mendapatkan harga itu dengan cara yang haram. Ini yang diancam oleh Nabi. Allah kata, aku wajib memasukkan orang dalam neraka dan aku haramkan orang yang masuk surga. Yang Nabi katakan, akhir zaman orang tak peduli tentang sumber kekayaannya. Janji dapat. Saya itu kalau kita pikir, Allah Akbar, subhanallah. Bahkan kalau jamaah baca hadis-hadis Nabi ya, tentang bab muamalah. Baca kita hadis-hadis bab muamalah. Hadis tentang muamalah. Banyak muamalah itu mana tentang ya termasuk al-bai', termasuk jual beli, termasuk sewa menyewa, hutang piutang, pajak gade, itu masuk malah. Allahu Akbar, amarnya keras sekali lah sekali. Ya. Bahkan orang yang dipanggil apa tuh? Menyuruh, menyuruh barangan keperluan. Menyuruh lah. Katakanlah umpamanya, macam mana tiba-tiba gula mahal ni macam mana? Lah rupanya ada orang menyuruh gula di gudangnya. Suruh akhirnya supply jadi kurang lah. Bila supply kurang, demand naik, gula pun naik lah. Dah melambung mahal, barulah gula yang disuruh dikeluarkannya dengan harga yang mahal. Itu dosa besar tu. Orang suruh barang itu dosa besar tu. Haram tu. Atau la'bu syi'ri dalam hadis yang lain. La'bu syi'ri katalah mempermainkan harga. Bahasa Melayunya orang yang mempermainkan harga. Itu dosa besar. Yang diperoleh hutang itu adalah haram. Ya, mungkin menghadap zaman modern begini. Yusuf Qaradawi punya kan panjang lebar itu. Satu di antara begini contohnya ya. Minta maafnya segala contoh. Katalah saya orang yang sangat berpengaruh di negeri ini. Katakanlah, contoh aja tak apalah. Pengaruh. Apa yang saya katakan ini sentiasalah mempengaruhi roda ekonomi negeri ini. Maklum saya pakar ekonomi, saya berkuasa, saya ini. Kalau saya cakap aja, tengoklah grafik apa namanya itu bursa saham merah semuanya, naik turun menjulang. Katalah saya meramalkan, ya ada wartawan tanya, macam mana pendapat yang berumah tentang ini nampaknya akan menjadi krisis yang sangat dasar. Termasuk negara ini mungkin banyak nanti syarikat-syarikat akan jatuh merudum. Karena dunia telah mengalami ini. Dan semua orang percaya. Banyak orang yang simpan punya saham dijual. Orang lebih banyak menjual saham daripada membeli. Ya, karena ucapan saya nak mempengaruhi tadilah. Karena ini powerful nih, ucapan ini masin. Lidah saya masin. Akhirnya apa namanya? Bursa merah semuanya. Tak ada yang hijau. Masa semuanya jual itu kita belilah. Senyap-senyap saya beli borok. Ya murah kan? Beli banyak-banyak. Sekian unit sekali. Kita murah dia beli ya. Kita ada duit. Yang tujuan saya cakap macam tu. Supaya mereka jual banyak-banyak. Tak ada orang beli. Kita beli, kita borong. Ya, tunggulah sebulan ke 2 bulan. Ada orang pula wawancara atau kita dipanggil seminar. Kita datang ke calon kita. Kita akan ekonomi akan naik. Menangkan ini dengan fakta. Saya paling... Saran saya di satu seminar rupanya dipercayai oleh pelaku ekonomi. Akhirnya sahammu melambung naik sekian poin. Hijau semua tuh papan. LSI itu. Hijau semua, mahal, naik 3%. Setelah 1-2 minggu naik terus, kita pun pikir.
Buat apa aku simpan lama-lama lah ini. Tak apalah, walaupun saya baru simpan 3 bulan, aku jual aja lah. Kita beli murah, kita jual mahal. Dan turunnya nilai saham, naiknya karena pengaruh ucapan saya, karena saya tahu ucapannya sangat menentukan keadaan ekonomi negara. Makna saya ada kesengajaan hendak mempermainkan pasar. Namanya La'bu Syi'ri. Mempermainkan harga. Tahu tak jamaah sekalian, bila itu saya lakukan. Dan saya beruntung berjuta-juta atas angin dalam 3 bulan. Itu haram semuanya untuk saya. Tapi orang kan, pandai sungguhlah orang tu cari duit, dia sambil tidur. 3 bulan dapat berjuta-juta banyak. Itu haram tuh. Nabi sudah ingatkan 14 abad yang lalu. Itu mempermainkan pasar, mempermainkan harga. Sehingga pergerakan pasaran tidak secara normal. Tidak secara natural. Tidak secara normal. Sudah kalau kita pulang. Masya Allah. Banyak contoh-contoh akhir zaman. Orang mendapatkan harta. Apa yang diperlukan? Dengan cara yang melanggar syarak. Walhal. Ancamannya sangat berat. Termasuklah walaupun bila yang didapat itu daripada orang kafir sekalipun. Menipu tetap menipu. Curang tetap curang. Walaupun yang jadi mangsanya itu orang kafir. Sedangkan Nabi telah ingatkan dalam hadis sahih menurut syarat Bukhari Muslim, itu dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi. Boleh dilihat di sana. Kitab dosa-dosa besar, di situ ada 70 senarai dosa besar yang disediakan oleh Syamsuddin Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, lengkap dengan dalil-dalilnya. Satu di antaranya yakni hadis Jabir bin Abdullah. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min sukhtin annaru aulabi. Tidak masuk surga daging yang tumbuh membesar kerana harta yang haram. Nerakalah yang lebih layak menjadi tempatnya. Subhanallah wa na'udzubillah. Daging manusia yang dibesarkan dengan harta yang haram tidak akan masuk surga. Tempat yang paling layak baginya adalah neraka. Wa na'udzubillah. Tadi saya katakan jemaah sekalian, ya. Contoh ya. Di dalam Al-Qur'an saya contohkan satu ayat dan hadis Nabi. Kita rujuk dahulu Al-Qur'annya. Contoh mendapatkan harta dengan tidak hak dan haram. Buka surah Al-Baqarah ayat 188. Al-Baqarah 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudallu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil its wa antum ta'lamun. Wala ta'kulu, dan janganlah kamu makan
Ini jamaah sekalian ya, istilah akala yakulu yang kita selalu terjemahkan itu sebenarnya, makan itu hanya salah satu dari terjemahan akala yakulu. Saya ulangi, akala yakulu salah satu terjemahannya yakni makan. Ini mana makan bukan satu-satunya terjemahan bagi akala yakulu. Sebab akala yakulu itu makna yang lebih luas yakni memanfaatkan. Kita ambil manfaat dari benda itu. Itu maknanya tak kulu. Tapi karena orang itu sering berpandukan pada terjemahan, bukan makna sebenar bahasa Arabnya, akhirnya salah paham. Ini melancong kalau negeri, tahu apa yang di tangannya itu ada benda yang haram. Karena melancong akhirnya, pastikan ya nanti kita melancong nih untuk bayar makanan di restoran, pastikan pakai duit yang halal. Sebab kita makan tuh. Pastikan. Adapun yang untuk sewa hotel, bayar hotel, beli kasut itu haram pun tak apalah. Sebab yang Quran kata, jangan kamu makan yang haram. Jadi duit haram tuh jangan dimakan. Tapi kalau buat buat tandas tak apa. Buat extended dapur tak apa. Mana Quran kata jangan makan. Bukan jangan buat extended dapur. Ini susahnya tuh. Wah tak kulu, makan tuh hanya salah satu makna akala yakulu. Maknanya memanfaatkan, mana umum. Benda yang haram kita tidak boleh memanfaatkannya. Mau untuk beli makanan ke, beli kasut ke, betulkan longkang ke. Walaupun duit haram, tetap haram. Tapi tidak, ingat. Jangan sekali-kali duit yang haram tuh, jangan tuh beli makanan. Nabi beritahu kita, daging yang membesarkan ada yang haram, neraka tempatnya. Apa macam mana ini? Ini haram kita tahu. Tak apalah, you belikan yang lain lah. Belikan slipper, tak apa. Kita pijak, tak apa. Jangan belikan songkok. Oh tak boleh, songkok letak kepala. Songkok letak kepala. Untuk belikan alas kaki tak apa. Jangan sekali-kali untuk beli sajadah. Tak boleh. Untuk sembahyang tu. Tapi kalau untuk repair tandas tak apa. Masya Allah. Inilah kesan daripada pemahaman yang sangat dangkal. Karena dia bergantung pada terjemahannya. Coba, kan memanglah terjemahan dia, wala ta'kulu amwalakum, jangan kamu makan. Bainakum, antara kamu bil batil dengan batil. Oh, yang dilarang oleh Allah makan dengan cara salah. Maknanya kalau pakai bolehlah. Nah, inilah susahnya. Susah. Beli roti canai jangan. Jangan. Tapi kalau beli t-shirt boleh. Allahu akbar walillahil hamd. Salah satu daripada contoh mengambil harta orang lain dengan cara batil, salah satu contoh ya, bukan satu-satunya contoh. Salah satu contohnya Allah kata, wa tudlu biha ilal hukam. Antara waw dengan tudlu itu ada kalimat yang dibuang. Takdirnya yanila. Karena wa itu maktuf, tudlu itu maktuf pada depan. Jadi asalnya wala ta'kulu wala tudlu. Macam itulah. Ini yang tahu bahasa Arab, yang paham kaidah bahasa Arab tahulah itu. So itu terjemahannya wala tudlu. Jangan kamu sogok. Sebenarnya adalah yudlu maknanya bukan sogok jemaah sekalian. Tudlu itu daripada kata dalwun. Dal, waw, lam. Dalwun. Dalwun itu makna asalnya yakni timba atau baldi. Macam mana jadi baldi pula? Ya, mana jangan kamu baldikan. Jangan kamu timbakan. Contoh, orang dahulu bahkan di kampung-kampung masih ada ya, perigi-perigi itu. Masukkan, turunkan baldi kosong diikat. Nah, kosong, baldi itu kosong, turun baldi. Lalu dibagilah pemberat sebelah
masuk ke perigi supaya nanti sengit, air masuk badi, kita ambil balik. Nah, itu namanya tudlu. Kita lepaskan badi itu kosong atau bagilah umpan sikit, nanti dapat penuh. Itu namanya dulu. Jadi apa ya? Di sini apa? Lala turu, jangan kamu membaldi dengan harta kamu ilal hukam kepada hakim-hakim. Mana rasuah lah. Tak apalah yang arif, tak apalah ini bukan banyak sangat. Ini halal kecil aja bagi saya. Itu berapa tuh? 1 juta aja dia. 1 juta, sikit. Kenapa? Karena ingin mendapatkan untuk mendapatkan kes yang menang, dan bila menang ia dapat 25 juta. Kan cerita itu kecil. Itu umpan saja. Takkan aku tak mampu, tak mau nak bayar 1 juta untuk mendapatkan 25 juta. Cik, ini cik paknya ni cik. Bahaya ni cik. Barang-barang cik ni kena bayar cukai cik ni. Kalau ikutlah akta custom ni, cik kena bayar 35 juta cik. Ni barang yang cik bawa ni. Iya. Tapi macam mana? Inilah cik. Ini custom luar negeri ya, bukan custom Malaysia ya. Ya okeylah, custom Indonesia lah. Beginilah Pak. Kalau Bapak bisa bantu saya, tolong saya pun bisa tolong Bapak. Macam mana tuh maksudnya? Macam mana maksudnya? Ya senang. Kalau Bapak boleh bagi saya lah. Ya paling tidak 1 juta ke 1,5 lah. Karena kami berdua 2 juta lah. Kalau Bapak bagi saya 2 juta, okeylah, saya lepaskanlah. Takkanlah orang itu tak mau bagi 2 juta untuk mengelak daripada kena bayar 30 juta. Pasti maulah. Itu namanya tudlu. Namanya membaldi orang. Mengumpan orang macam mancing je. Makhluk letakkan dalam mata kail cacing. Cacing umpannya, woi dapat ikan bawal pula. Itu bahasa Quran sangat indah. Badi masuk perigi kosong, hanya ada pemberat sikit lah besi di tali itu, naik penuh dengan air. Allah kata, jangan kamu jadikan harta kamu untuk membaldi hakim-hakim. Menyuaplah maksudnya. Tujuannya apa? Litakulu fariqan min amwalinas bil ithmi. Karena kamu hendak memakan, mengambil harta orang lain, kumpulan orang dengan cara dosa. Dalam perselisihan masalah kes ini, perebutan tanah umpamanya, kepemilikan harta, masing-masing mengaku ini, saya kata ini milik aku, tak ada selesai. Ini buktinya. Ya pasti ada yang tak betul lah, rebutan hak milik macam tu. Pasti hanya seorang yang berhak. Bawa ke mahkamah. Karena dia ingin menang dalam kes, sanggup melakukan apa saja. Termasuk menyuap hakim, termasuk sumpah palsu, termasuk sewalah, carilah lo yang paling pandai bersilat lidah, seperti saya kata tadi, hingga hakim yakin yang kita ada berada di pihak yang benar, dia yang berat, lalu kita dapat mengalahkan orang lain. Walaupun kita tahu itu bukan hak kita. Ini termasuk, inilah, dapat harta yang haram tadi. Hakim mungkin tidak salah menjatuhkan keputusan. Ia menang dalam kes. Karena hakim tak tahu hak yang sebenarnya. Dia akan memutuskan berdasarkan maklumat, saksi, keterangan yang masuk. Ini contoh mudah. Risbah kalau dalam bahasa sekarang lah. Atau dengan apa cara sekalipun lah. Sogok ini. Atau bukan hakim yang disogoknya. Ya mungkin saksinya. Ingat ya. Kamu mesti memberi kesaksian keterangan di mahkamah mesti gini-gini tau. Tapi tak apa, aku bayar, aku nak berapa. Oh belum ada rumah kan? Belum. Kalau begitu jangan khawatir. Aku akan beri kamu rumah. Iya, betul. Ya sanggup cakap bohong. Coba.
Dan ini pernah berlaku yang pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang seperti ini. Ya. Tapi karena orang pada zaman Nabi ini semua takut Allah, walaupun dia menang dalam kesnya, Nabi menangkan orang dalam perebutan, tapi dia tahu dia salah. Macam mana salah boleh menang dalam kes Nabi putar untuk dia? Karena orang ini pandai bercakap, tadi saya katakan. Sehingga Nabi percaya dengan apa yang diucapkan. Sedangkan lawan kesnya tak pandai berhujah. Ini ada dalam Bukhari Muslim. Di hadis Bukhari Muslim, bisa bacakan ya. Ayatnya itu tadi, contoh menyuap hakim dalam mahkamah, atau menyuap saksi, atau menyuap apalah, mungkin lawyer dia ke. Tuan lawyer dia tolong. Lawyer musuh kita tu tolonglah, belanjalah, mana-mana lah. Belanjalah apa-apa lah. Dia nanti bila dia tu cincin aja lah, kadar lah. Tolong bagi hujah yang dia bagi tahu kita yang lemah nanti senang. Macam-macam. Yang Nabi kata tadi, dia tak kisah dengan cara halal dan haram, yang penting menang. Dalam hadis Bukhari Muslim, istri Rasulullah SAW namanya Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau pernah berkata karena beliau menyaksikan sendiri melalui dengan kedua matanya. Ada dua orang yang bermasalah, ada kes berebutan hak milik kekayaan. Tak tahu detail tersebut di situ apa yang mungkin yang pasti harta lah. Masing-masing mendakwa miliknya, tak selesai, akhirnya keduanya setuju jumpa Nabi. Lalu jumpa Nabi dan Nabi beri peluang pada kedua-duanya, A dan B. Sila beri keterangan. Apa alasan kamu? Apa bukti kamu yang kamu berhak terhadap barang ini? Maka A pun ceritalah bla 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 bla. Nabi pun cakap dengar. Habis. B pula, apa alasan kamu? Apa bukti kamu bahwa kamu ini berhak terhadap barang ini? B pun. Nabi telah mendengar dari kedua belah pihak. Sebelum Nabi putuskan siapa yang berhak, siapa menang, siapa yang kalah, apa kata Nabi? Innama ana basyarun. Hanya saja aku ini, wahai kamu A dan B, adalah manusia. Aku tak tahu. Masalah kamu yang sebenarnya aku tak tahu, karena aku manusia biasa. Wa innaka ta'tini al-khasmu. Tapi kamu nih datang pada aku, kes kamu berdua dan kamu berbalah. Masing-masing mendakwa sebagai pemiliknya. Kamu adukan pada aku, agar aku putuskan siapa yang berhak. Fala'alla ba'dakum ayyakuna ablagha min ba'din. Dan boleh jadi salah seorang daripada kamu berdua, boleh jadi yang A, boleh jadi B, lebih petah berkata-kata. Tengok. Lebih pandai berhujah daripada sebagainya. Boleh jadi A, kau lebih pandai bercakap, lebih petah daripada B. Nabi tahu mana yang lebih pandai meyakinkan Nabi. Fa'ahsibu annahu shadaqa. Dan pastilah aku yakin, aku nyangka, kamu berdua ni cakap betul. Yang A cakap betul, B cakap betul. Tak boleh aku kata kamu dusta. Aku yakin kalau kamu betul. Tapi aku yakin salah seorang pada kamu lebih pandai berhujah. Fa'abdiyalahu bidzalika. Maka aku akan beri keputusan berpandukan berdasarkan keterangan yang kamu berikan pada aku. Keterangan aku akan jadikan alasan untuk. Tapi seperti yang aku katakan, ada di antara kamu yang lebih pandai bercakap, pandai berhujah. Faman qadaitu lahu bihaqqin muslimin, siapa saja di antara kamu A atau B yang keputusan aku nanti berpihak kepadanya, berpihak kepada katalah ukuran aku, harta ini milik kamu wahai A yang berhak, engkau kamu yang berhak. Tapi hakikatnya itu adalah hak B. Hakikatnya hak B. Aku tak tahu. Aku tahu hak A kerana A berjaya meyakinkan aku sebagai hakim
dengan kepitahan berkata-kata dengan bukti. Ingat, kalau keputusan aku seperti itu tidak berpihak kepada yang benar, sebagai hakim tidak salah karena itu maklumat yang masuk. Kata yang masuk, fa innama hiya qit'atun minan nar. Ketahuilah, keputusanku itu yang aku nak berikan itu bermakna aku telah memotongkan, mengeratkan bagi orang itu potongan api neraka. Kemenangan itu adalah api neraka. Sekarang fal ya'khudha aw falyatruha. Sila ambil, terima keputusan ini, atau sila tolak. Nabi dah ingatkan pada A dan B. Kemudian Nabi akhirnya putuskan, berdasarkan keterangan yang kamu berikan, hujah yang kamu berikan, maka menurut keyakinan aku sebagai hakim, maka harta ini adalah milik engkau, wahai A. Menang lah. B kalah. Sebab B tak pandai cakap. B hanya, ya Rasul, ini milik saya. Apa alasan? Alasannya yang milik saya dia. Milik saya, ini milik saya. Itu aja alasan dia. Yalah apa hujah? Ya milik saya. Kalau tidak cakap. Ini milik kamu, wahai A. Ingat, iya, aku menang. Sepatutnya kalau kita jadi A, happy kan? Apalagi hakimnya Rasulullah. Dan masyarakat pasti yakin Rasulullah itu adil. Ini milik aku. Nabi kata kami menang, sudah. Miliki aja lah. Lagi pula hakimnya Rasulullah. Tidak ada orang akan menafikannya. Kejujuran, keadilan Nabi. Tapi Nabi dah ingatkan, ingat, jika sekiranya keputusanku tidak berpihak pada yang benar, tapi aku putuskan berdasarkan maklumat yang aku terima dari kamu, bermakna aku telah memberikan kepada yang menang api neraka. Kalau nak, sila ambil. Kalau tak nak, sila pulangkan. Sepatutnya gembira, boleh balik terus kenduri kesyukuran lah. Sepatutnya. Kenduri besar dia. Kan menang kes. Tapi begitu akhirnya dia mengaku, ya Rasulullah, demi Allah ya Rasul, aku mengaku. Betul, memang harta ini bukan milik aku. Ini milik B, saudaraku. Tapi nampaknya Nabi ini tak pandai meyakinkan engkau, ya Rasul, tak pandai bercakap. Sedangkan aku pula pandai meyakinkan kau, maka betul ya Rasul. Engkau putuskan buat aku, sebagai hakim kau tidak salah. Tapi karena aku pandai meyakinkan. Betul, ini bukan milikku ya. Aku tak nak ambil ya Rasul, tak nak ambil, tak nak. Aku balikan pada B. Diberikan pada B. Wah, dah menang kes tu. Dan hakimnya Rasulullah. Kan Nabi ingatkan, ingat, itu adalah api neraka. Kalau nak, ambil. Kalau tak nak, itu pada zaman Nabi ada kes macam itu. Dia yang ada kes pun takut Allah. Itulah. Sekarang, ya Allah, ya Rabbi, bila dianggap menang, pasti gembira, sujud syukur leh. Wah, bayangkan kalau katalah menang, didapati tidak bersalah. Sedangkan yang diambil itu betul-betul benda yang haram. Hanya karena hakim menjatuhkan tak bersalah. Macam mana boleh sujud syukur? Selagi itu neraka. Tuh. Inilah yang kita takutkan akhir zaman di zaman sekarang. Orang tak kisah tentang dari mana dia ambil. Janji dapat. Bak kata Nabi, la yubalil mar'u minal mal. Dah tak kisah, tak pedulilah. Min halal atau min haram. Janji dapat. Sehingga bab harta ni, harta haram ni sudah benda yang lumrah, yang wajar, yang dianggap biasa-biasa, macam tak ada apa-apa. Dan ingat, setengah lagi sekali, ingatan di saya sendiri, apa yang Allah firmankan tadi, yang haram tadi, apa yang Nabi amarkan tadi, ini bukan pasal banyak atau sedikitnya, bukan. Sedikit pun jika ia bukan hak kita. Kita dengan cara halal tetap haram dan diancam dengan neraka. Bukan kalau sedikit boleh, kalau banyak tak boleh. Kalau banyak tak boleh, kalau sedikit boleh. Bahkan Nabi contohkan, walaupun hanya sebatang kayu suci. Itu bagi saya sudah sangat keras sekali ya. Inilah pesanan Nabi. Itulah pesanan Allah.
Allah suruh kita sentiasa merenung apa yang kita nak makan ini. Benda yang kita makan ni betul ke? Yang kita pakai ni betul ke? Yang itu muhasabah. Kerana tanggung jawabnya sangat berat di akhirat. Sangat-sangat berat. Dan Nabi telah mengingatkan karena sayang pada umatnya 14 abad yang lalu, sebagaimana hadis-hadis yang telah kita pelajari tadi. Itu jamaah sekalian, sebagian maksud daripada poin yang keempat ini, walaupun sebetulnya saya sentiasa tidak habis menjelaskan uraikan. Ini nota yang saya dasikan ini sangat banyak nih ya. Ini termasuklah tentang, biasa minta maaf ya, tentang pembagian harta pusaka. Oh, itu banyak yang salah. Katalah harta pusaka. Orang mati kan harta namanya harta warisan pada yang berhak kan. Tidak diagihkan kepada yang berhak. Sehingga yang berhak itu akhirnya mati. Tinggal jadi anak. Anak pula sampai cucu. Walaupun banyak jadi susah. Hanya susah, akhirnya harta itu di tanah itu yang sangat mahal. Contohlah, tanah itu mahal. Ya, kan banyak ya tanah-tanah Melayu yang Muslim bernilai tinggi. Tapi karena masalah pusaka yang tak selesai, nama pun ada 78 penama, macam mana nak bagi? Akhirnya mengasih seorang, dibuat apalah, tak apalah, daripada kami buatlah, kata yang seorang yang berat tu. Tak apalah, dibuat untuk apa? Kawas sajalah. Untuk tempat tu cuci kereta. Wah, kutiplah harta dia. Dia yang dapat. Walhal tanah itu, hasil mahsulnya, yang berhak puluhan. Macam mana dia boleh ambil seorang? Itu termasuk haram. Tengok. Itu karena kecuaian orang dalam hal menguruskan harta pusaka. Kegagalan itu akhirnya akan mencipta dosa-dosa baru. Jadi macam kegagalan seseorang mengurus harta pusaka dengan cermat dari awal-awal lagi, itu biasanya orang itu sedang mendirikan kilang dosa. Kenapa? Karena dosa akan Coba bayangkan bila sudah peringkat cicit, macam mana nak membagi? Iyalah, harta macam mana? Yang ini ada hak. Sulit. Sehingga akhirnya, aduh. Wa'iyadzubillah, tu'adzubillah. Panjang sebenarnya ini kalau kita mau kaji lebih mendalam, sangat-sangat. Dan memang sangat relevan ya untuk kita ini. Nabi kata, akan tiba masa yang nanti manusia umatku macam itulah cara melihat dunia dan dunia, cara mencari penghidupan. Mudah-mudahan ya sekalian memberi ingatan saya. Alhamdulillah kalau masih bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan istighfarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh.